Halo teman, ketemu lagi ya di Cafe Pratsenaku. Teman, aku tuh merasa demokrasi kita nih kebablasan. Soalnya ruang privat tidak lagi aman. Just really so sad. Teman, tahu gak sih kalau korupsi dan menjarah itu meskipun beda substansi, tetapi esensinya sama, yaitu sama-sama mencuri. Kedua-duanya sama-sama menggerogoti rasa keadilan dan merampas hak orang lain dan juga merusak tatanan sosial. Hanya beda kemasan saja. Yang satu dilakukan kelompok elit, yang satunya lagi dilakukan oleh kelompok massa. Dan kebodohan serta kegagalan karakter dan mental ini sedang terjadi pada bangsaku yang kucintai ini. Aku sedih sekali teman melihatnya. Oke teman, melalui Cafe Pratsena kali ini, aku mau menyampaikan POV aku ya. Ini murni POV aku. Jadi kalau salah, Pratsena mohon maaf ya sebelumnya. Yuk aku mulai ya. Ini POV ku. Dalam 10 hari terakhir, Pratsena melihat sebuah gejolak kemarahan yang lahir dari ketidakadilan terhadap figur otoritas. Dan Pratsena rasa wajar dan manusiawi ketika kita sebagai rakyat menginginkan sebuah keadilan dan teladan dari pemangku jabatan dan pemangku otoritas. Otoritas yang mereka punya itu datang dari kepercayaan rakyat kepada mereka yang dipercaya mampu mewakili suara hati kami. Dan demo sebenarnya adalah bentuk terakhir dari penyampaian aspirasi yang tidak didengar. Tidak ada yang salah dengan demo. Karena itu bagian dari berdemokrasi. Asal disampaikan dengan lugas, tepat sasaran, dan tertib. Menurut POV Pratsena, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengangkat keadilan dan kemanusiaan. Kemanusiaan bagiku harus berada di tempat yang lebih tinggi daripada sistem pemerintahan, ideologi, atau keyakinan apapun. Ini sekali lagi dari POV ku ya. Demokrasi bukan berarti juga membiarkan orang untuk berlaku liar tanpa batasan dengan alasan HAM. Karena menurutku, kasih dan didikan harus berjalan bersamaan. Kebebasan dan disiplin harus berjalan bersamaan. Demokrasi menurut Pratsena adalah kebebasan untuk memakai free willmu untuk menjadi otentik tanpa melukai hak individu lain. Demokrasi yang tanpa batas bagiku bukan demokrasi, tapi sebuah kegagalan. Kegagalan di dalam menjaga keseimbangan dan kegagalan dalam pengendalian diri. Lalu, apakah sebaiknya kita kembali ke sistem yang otoriter? Tentu saja tidak. Tidak menurutku. Karena sistem yang otoriter juga menghasilkan kegagalan yang sama dengan demokrasi yang kebablasan, yaitu sama-sama tidak ada lagi ruang privat, tidak ada lagi rasa aman, dan hilangnya hak individu. Kapitalisme adalah buah dari demokrasi yang kebablasan menurutku. Karena tidak ada rasa cukup di sana.
Yang ada adalah keserakahan dan manifestasinya adalah korupsi. Ruang kebebasan untuk berbicara, menyuarakan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Itu hal baik. Tetapi jika kebebasan bicara tanpa diiringi kesadaran, kedewasaan, dan kontrol sosial, maka yang terjadi adalah penjarahan dan anarki. Sosialisme adalah buah dari kesenjangan sosial akibat kapitalisme, dan ujungnya sama aja. Sama saja kehilangan kemanusiaan dan ruang aman. Ya, dan itu yang Pratsna lihat sekarang ini. Sebuah ketidakseimbangan, sebuah demokrasi yang tidak matang dan kebablasan. Tidak ada lagi rasa aman ketika penjarahan terjadi dan dibiarkan menjadi tontonan seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan jika perilaku sosial korupsi, penjarahan, dan anarki dibiarkan terus menjadi sebuah pola berbangsa dan bernegara, yang terjadi adalah kehancuran sebuah bangsa. Korupsi adalah kegagalan sistem demokrasi kebablasan karena hak rakyat dicuri. Penjarahan juga adalah kegagalan sistem demokrasi yang kebablasan karena hak individu akan rasa aman hilang. Tidak ada lagi ruang privat karena setiap saat penjarahan bisa terjadi pada siapa saja. Hak individu dan hak warga negara dicuri. Bangsa kita sedang sakit dan kehilangan keseimbangan. This is so sad. Lalu, apa solusinya, Pratsna? Bagiku, solusi sudah disediakan bapak-bapak pendiri negara Indonesia. Semua dirangkum di dalam Pancasila. Mungkin terdengar membosankan bagi generasi sekarang karena looks old. Tapi nilai luhur datang dari yang dibilang old. Datang dari kebijaksanaan yang lahir dari perjuangan, dari perenungan, dan dari darah yang ditumpahkan pejuang-pejuang pendiri negara ini. Dan Pratsna merasa dasar berbangsa yang luhur ini mewakili keseimbangan di dalam berbangsa dan bernegara ini sudah mulai ditinggalkan. Semua bergerak ke arah kapitalis yang tidak ada rasa cukup, yang justru menimbulkan kesenjangan, atau bahkan bergerak ke arah sosialis yang menuntut keseragaman dan tidak mengakomodasi Bhinneka Tunggal Ika lagi. Yuk kita berdoa dan bertindak untuk mengembalikan fondasi bangsa ini di atas nilai-nilai luhur budaya bangsa yang otentik, membangun demokrasi yang seimbang, sehingga tercipta ruang aman dan adil bagi semua warga negara Indonesia. Yuk berhenti ribut dan rebutan kekuasaan atas dasar kepentingan. Kita mulai fokus membangun bangsa dalam kesadaran dan cinta. Oke, itu aja dari Pratsna. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.